Selamat pagi nakku, salam sehat, salam SFD. Nah, bertemu kembali dengan Ibu FG tentunya dalam mata pelajaran agama. Materi kita hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai suara hati. Suara hati itu nakku, kamu tahu mana arah yang baik dan mana arah yang buruk. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama nanti setelah mempelajari materi ini nakku, anak didik kami mampu mengungkapkan apa itu arti dan makna suara hati. Yang kedua, anak didik kami mampu menyebutkan apa saja faktor-faktor tumpulnya suara hati dan bagaimana cara membina suara hati. Dan yang ketiga nakku, anak didik kami diharapkan mampu memahami ajaran gereja menurut Gaudium et Spes dan menurut kitab suci. Nah, nilai karakter SFD yang bisa kita ambil dari materi kita hari ini nakku adalah jujur. Jadi diharapkan anak kami jujur, apalagi anak-anak kami memiliki hati nurani. Jadi kalian harus jujur menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi nakku, mari kita simak video pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anakku, materi kita hari ini mengenai suara hati. Nah, di opening tadi Ibu sudah jelaskan apa itu suara hati. Kita semua manusia mempunyai hati nakku. Dan hati itu bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, mari kita lihat pembelajaran kita agar kita lebih paham. Tujuan pembelajaran kita tadi juga sudah Ibu sampaikan, tetapi Ibu mengulang lagi di sini tentang karakternya. Nah, nilai karakter kita yaitu jujur. Hati nakku, kita mempunyai hati yang tadi sudah Ibu katakan dia bisa menentukan mana baik, mana yang buruk. Dan dia sebenarnya anakku mengarahkan kita untuk jujur. Nah, nilai karakter SFD kita ada jujur. Jadi Ibu harapkan anak-anak didik kami dapat jujur, apalagi kalian sebagai peserta didik diajari untuk jujur. Kita akan membahas mengenai suara hati nakku. Yang akan kita bahas dalam materi ini yang pertama nanti, apa itu suara hati dan apa maknanya. Yang kedua, kita akan belajar apa itu suara hati menurut kitab suci dan ajaran gereja kita. Dan yang ketiga, itu nanti kita bahas pembedaan suara hati dan apa sih faktor-faktor yang menyebabkan suara hati kita tumpul. Nah, suara hati atau conscience merupakan sebuah kesadaran moral dalam diri manusia yang dengannya dia memutuskan mana yang baik, mana yang jahat, dan mana yang menyetujui atau menyalahkan perbuatannya. Sebagai orang beriman, suara hati sebagai tempat pertemuan antara manusia dengan Allah. Allah adalah pribadi yang nyata dalam suara hati. Jadi nakku, kita manusia semua mempunyai suara hati atau hati nurani. Kita sebagai manusia harusnya bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Apalagi anak-anak kami sudah menginjakkan kaki di SMA. Jadi kalian tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, terkadang suara hati kita ini nakku digoda iblis. Ibu kasih contoh. Kamu ingin mengendarai sepeda motor. Ada dua suara. Suara malaikat mengatakan, ayo jangan menyerah. Belajar sepeda motor. Nah, ada suara kedua anakku yang mengatakan, tidak usah, kamu gak usah belajar. Nanti kamu juga bisa sendiri. Jadi mana yang kita dengarkan? Ada lagi contoh seperti ini. Temanmu sedang berada dalam kecelakaan. Sebenarnya dalam hatimu ingin menolong temanmu ini, tetapi ada lagi suara hati yang mengatakan, tidak usah, nanti kamu terjerat ke kantor polisi, disuruh jadi saksi. Nah, seharusnya dalam contoh yang Ibu berikan ini nakku, kamu bisa menentukan mana langkah yang harus kamu buat, apa yang kebaik atau keburuknya. Mari kita lanjutkan nakku. Suara hati itu ada dua. Yang pertama retrospektif dan prospektif. Di mana letak perbedaannya nakku dan di mana letak persamaannya? Nah, letak persamaannya sama-sama menilai perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan. Jadi kita manusia menilai perbuatan apa yang kita lakukan, apakah itu baik, benar,
apakah itu menyakiti orang lain atau menyenangkan hati orang lain. Nah, tetapi di suara hati prospektif nakku, kita melihat ke masa depan. Jadi, karena kita melihat ke masa depan, kita lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan ataupun memilih jalan yang baik atau buruk. Nah, apa itu makna suara hati? Makna suara hati memiliki sifat yang khas. Apa itu khas nakku? Khas, unik, berbeda. Nah, suara hati bersifat memberikan pertimbangan. Suara hati memberikan pertimbangan untuk melakukan sesuatu hal yang bersifat baik dan melarang sesuatu hal jika bersifat tidak baik. Nah, seperti yang sudah Ibu katakan tadi nakku, bahwa setiap manusia mempunyai hati. Jadi, manusia dibekali hati oleh Yesus Kristus sendiri dan di hati kita juga ada Allah. Jadi, seharusnya kita memang melakukan hal yang bersifat baik, tetapi kita juga manusia yang tidak sempurna. Artinya, kita bisa melakukan kesalahan walaupun kita mempunyai hati nurani. Nah, suara hati ini bersifat memberi penugahan atau evaluasi. Suara hati bersifat normatif, yaitu bahwa suara hati merupakan cerminan dari apa yang menjadi pertimbangan umum atau sosial menyangkut norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat. Penyebab tumpulnya suara hati yang pertama, orang yang bersangkutan tidak biasa menghiraukan hati nuraninya. Yang kedua, orang yang selalu bersifat ragu-ragu atau bingung. Yang ketiga, pandangan masyarakat yang keliru. Keempat, pengaruh pendidikan dalam lingkungan keluarga atau lingkungan lainnya. Yang kelima, pengaruh propaganda media massa dan arus media. Nah, di sini nakku, kita terkadang memang seperti yang dikatakan di nomor 2, bersifat ragu-ragu. Misalnya dalam menolong teman kita. Kita ragu menolong dia, kita tolong atau tidak. Misalnya dalam hal kecelakaan. Kalau kita tolong, kita akan berurusan dengan polusi. Kalau tidak kita tolong, kita merasa kasihan dengan teman kita. Nah, di sini memang muncul sifat keraguan kita. Kita bingung, linglung, apa yang harus kita lakukan. Nah, contoh yang lainnya lagi, pengaruh pendidikan dalam lingkungan keluarga atau lingkungan lainnya. Ibu akan berikan contoh di sini. Jadi nakku, pendidikan itu penting. Karena itu sangat berpengaruh nanti di lingkungan keluargamu, masyarakat. Contohnya, kamu tidak sekolah, abang kamu sekolah. Memang sebenarnya orang tua tidak akan membandingkanmu nakku. Tetapi bisa dilihat dari pendidikan, kamu itu lebih bisa daripada abang kamu, padahal tadi abang kamu tidak sekolah. Itu kalau dilihat dari pendidikan. Nah, di luar sana juga kalau kamu orang berpendidikan, cara berbicaramu, cara berpikirmu berbeda dengan orang lain yang tidak sekolah. Bukan kita merendahkan yang tidak sekolah, tetapi itulah kenyataannya. Jadi, Ibu harapkan kamu selalu menempuh pendidikan kamu dengan baik. Jangan ada yang cabut, tidak mengerjakan tugas, atau yang lain sebagainya. Bagaimana pembinaan suara hati itu? Terkadang tadi kita seperti yang sudah lihat, penyebab tumpulnya suara hati. Berarti terkadang hati kita ini tumpul nakku. Jadi bagaimana membina suara hati? Mari kita lihat ini. Yang pertama, suara hati sebagai bimbingan manusia yang terakhir selalu tumbuh dan berkembang secara murni dan dewasa jika dibina secara terus-menerus. Tujuan dari pembinaan suara hati tersebut membuat agar suatu suara hati bisa menjadi daya gerak untuk melakukan hal-hal yang baik dan menghindari yang jahat. Bentuk pembinaan suara hati misalnya, hidup menurut daging dan roh. Maksudnya nakku, bahwa hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Mari kita lihat apa ajaran gereja mengenai suara hati dan kitab suci. Nah, kamu bisa membuka kitab suci kamu di rumah anakku dalam Galatia 5 ayat 16-25. Di dalam kitab Galatia anakku terdapat buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah yang ada di hati kita anakku, buah-buah roh. Jadi Bu harapkan anak-anak kami semua mempunyai hati nurani yang baik. Buanglah yang jahat-jahatnya.
Taruhlah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan buah-buah roh lainnya dalam hati kita, sehingga kita benar-benar mengerjakan yang baik. Dalam Gaudium et Spes artikel 16, suara hati adalah suara Allah, maka melawan suara hati berarti melawan Allah. Nah, anakku, di sini dapat kita pahami bahwa suara hati itu suara Allah sendiri. Jadi jika kamu melawan suara hati kamu yang mau berbuat baik, itu kamu melawan Tuhan sendiri. Henry Louis Metcalf mengatakan, hati nurani adalah suara hati yang memperingatkan kita bahwa seorang mungkin sedang mencari. Jadi aku ibu harapkan kamu mempunyai hati nurani dan menggunakan hati nuranimu untuk menolong sesama, memberi sesama, tidak iri hati, selalu jadi murah hati. Demikianlah pembelajaran kita anakku. Ibu harap kamu dapat mengikutinya. Apabila ada pertanyaan anakku, bisa kamu hubungi langsung ibu melalui WA, bisa juga dari Classroom. Jadi anakku, salam sehat, salam SFD.